Pulau Harapan terletak di Kepulauan Seribu bagian utara. Diceritakan juga bahwa Pulau Harapan memiliki sejarah nama sebagai Pulau Pelemparan. Pada awalnya, pulau ini dijadikan sebagai daerah tujuan transmigrasi dan relokasi. Status kawasan Pulau Harapan sendiri masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Pulau Harapan sudah ditunjang dengan berbagai akses transportasi darat antar pulau dan juga fasilitas yang lengkap. Melihat sejarah Pulau Harapan ini, kita dapat melihat bahwa salah satu pulau di gugusan Kepulauan Seribu ini memang menyimpan ceritanya sendiri dan masih diyakini hingga sekarang. Dengan penduduk berjumlah 2.205 jiwa, sebagian besar adalah Muslim dan pendatang dari berbagai macam suku, seperti ada suku Bugis, Mandar, dan Jawa yang datang dari Pulau Kelapa dan pulau-pulau kecil lainnya. Kelurahan Pulau Harapan secara administratif mengelola sebanyak 24 pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian utara. Salah satu pulau berpenduduk adalah Pulau Sebira, sisanya sebagai pulau resort, pulau untuk wisata dan rekreasi, serta pulau konservasi. Perkenalkan diri saya Abdul Syukur dari Pulau Harapan, bertempat tinggal di RT 2. Ya dianggap tokoh masyarakat lah. Ya udah 67 tahun, Pak. Ya dulunya sih bukan Pulau Harapan, Bu. Dulunya kan Pulau Pelemparan. Ya karena mungkin punya harapan ke depan kali, maka diganti namanya Pulau Harapan gitu sekarang. Ya kurang lebih udah 15 tahun lebih lah adanya wisata di sini. Banyak sekali ya, Bu ya. Iya. Ya, ekonomi juga memang lumayan gitu. Ya terutama kan pedagang-pedagang, termasuk ya homestay gitu kan, ada tambahan lah. Tadinya kan hanya nelayan aja harapannya. Karena ada wisata ini kan yang punya homestay bisa ada penghasilan dari homestaynya gitu. Pedagang juga kena banyak pengunjung, ada tambahan gitu. Pulau Harapan ini kan karena spot snorkelingnya ini lebih banyak, Bu, dibandingkan pulau-pulau lain. Tidung, Pari lebih banyak di sini. Maka pengunjung setelah udah tahu Pulau Harapan, banyak yang datang ke sini gitu. Karena spotnya lebih banyak. Iya. Spot wisatanya lebih banyak gitu. Penyakaran penyu, terumbu karangnya juga memang bagus-bagus gitu ya. Termasuk pulau-pulaunya juga banyak pasir putihnya. Ya itu termasuk tokoh-tokoh masyarakat di sini yang mengadakan ide masuk wisata di sini gitu. Nah, banyak sekali kesulitannya. Bahkan saya sendiri juga nggak setuju awalnya. Oh iya? Ya, karena apa? Nggak setujunya. Karena kan cara berpakaian. Sedangkan di sini kan banyak generasi muda kan yang masih kecil-kecil di bawah umur. Kalau dikasih contoh wisata ini pakai perpakaian telanjang kan, bagaimana generasi muda kita gitu. Awalnya ya ternyata memang ibaratnya setelah adanya itu kan bisa dikasih saran tamu-tamu. Kalau di dalam pulau ini harus rapi pakaiannya. Ya setuju akhirnya kalau memangnya wisata ini mau diarahkan, ya kita setuju aja. Soalnya kan menambah ekonomi di pulau juga. Memang. Dengan Pak Obay sebagai agent travel dan tour guide. Saya kurang lebih 13 tahun. Kalau saya pertama ikut-ikutan sama yang sudah pengalaman ya. Saya sekolah 3 bulan sampai saya punya sertifikat untuk wisatawan. Karena saya pengen ibarat berwisatawan, pengen diakui lagi seperti itu. Maka saya bikin untuk sertifikat untuk wisatawan. Jadi kita risikonya udah siap. Apa persyaratannya? Jadi tour guide atau jadi travel, kita siap untuk persyaratannya.
Oh, di sini setahun sekali ada, Mas. Dari Jakarta datang. Oh, jadi ada dari Pemprov ini Datang. Untuk masalah diving, ada kok. Diver, kita mau ngikut, kita ngambil sertifikat berapa. Mau A1, A2, A3, terserah kita. Untuk masalah fasilitas untuk wisatawan, pertama untuk PP kapal penyeberangan, kedua makan, ketiga kapal snorkeling, keempat kita barbecue. Nah, kelima kita spot jalan-jalan. Kalau untuk per orang itu minimal 10 orang itu 10 orang ya, itu 350.000 per orang. Minimal 310 orang, 350.000 per orang. Semakin banyak peserta, semakin murah, semakin turun harga, semakin dikit, semakin banyak, semakin tinggi harga. Ya, karena satu nyaman, kedua agar Pulau Seribu ini biar rame, biar hebatnya bahwa kita ini bukan hanya Pulau Seribu aja, biar orang pendatang lain, warga lain datang ke pulau kita, ke Pulau Seribu. Itu intinya ya, dari mulut ke mulut seperti itu. Ada kok Mas, ada. Kalau kita lagi ibaratnya wisatawan kurang, ibaratnya semenjak corona lah, semenjak naik corona gitu. Ada kok. Keluhannya masyarakat di pulau, biasa wisata rame, semua ibaratnya orang pedagang atau nelayan, kapal-kapal dipakai sama orang wisatawan, ternyata tidak selama 3 tahun. Seperti itu pengeluhannya. Kita kembali profesi yang lama lagi. Nelayan, mancing ikan, atau nyelam. Atau kita menjaring. Kembali profesi kembali lagi. Seperti sebelumnya, sebelum ada wisatawan. Semua orang mengeluh. Ada yang kapalnya terjual. Ya, yang punya kapal dijual untuk mungkin sehari-hari untuk makan atau gimana. Atau selainnya lah. Seperti itu. Sepi sekali dah. Saya Ibu Munawaro dari tim Qasidah Mutiara Al Munawaro dari Pulau Harapan. Dari 2000 berapa ya? 2014. Iya. Saya sudah berapa lama ya? Kayaknya 6 tahunan lah gitu. Saya masih belum kawin juga sudah mengikuti ini Qasidah. Jadi saya inilah sekarang remaja-remaja ibu-ibu, saya sebagai ketuanya pengen diangkat saya lah gitu ya sejarahnya. Saya zaman 2013 itu, zaman dulu lain mode sekarang kan ngambil pelatihnya dari Jakarta. Kalau di Pulau Seribu nggak ada pelatih, saya ngambil bayar 1 per jam gopek. Masalahnya setiap tahun dilombain di kabupaten. Oh gitu. Setiap tahun gitu. Kemarin saya juara 1 di kabupaten dapat 12 juta. Ini tahun ini belum, insya Allah sih minta. Anggota ada 3 grup. 11 orang. Walaupun nggak dipakai setiap tahun, setiap kawinan ada khasnya orang Pulau gitu, nganten gitu. Semua barang dari Jakarta. Saya pelatih dari Jakarta, alat dari Jakarta saya. Kemarin dapat alat saya dari kabupaten, dari kebudayaan. Saya juga megang merawis, hadroh. Ada ntar malam ada anak remaja. Saya pegang 4 hadroh, merawis, Qasidah 2 grup. Mutiara Al Munawaro sama anak remaja Ajah Rutusita. Perkenalkan, nama saya Zul. Saya kebetulan tugasnya sebagai polisi kehutanan di Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Pulau Kelapa II. Saya kebetulan tugas di sini tahun ini hampir 3 tahun, kan ya baru pindahan.
Iya, kebetulan kita di sini khususnya untuk konservasi ke penyu sisiknya, untuk pemeliharaan. Karena kan penyu termasuk satwa yang dilindungi nih. Jadi di sini kita ada untuk upaya pelestarian konservasi penyu. Gitu. Kalau di seluruh Indonesia ada 7 penyu. Cuma yang ada di Kepulauan Seribu itu hanya ada 2, penyu sisik dan penyu hijau yang ada sekarang ada di pelestarian yang ada di tempat kita ini. Di kita nih kebetulan di tiap seksi kita ada untuk konservasi pelestarian penyu yang ada di Pulau Kelapa II yang ada di sini, ada di Pulau Harapan sama di Pulau Pramuka. Ada 3 karena seksi pengelolaan kita kan ada 3 wilayah di 3 kelurahan. Dari sini sudah lama, ini kan dari tahun 2002. Cuma untuk pembangunan pelestarian ini kalau nggak salah dari tahun, karena saya baru kemarin 3 tahun, mungkin dari tahun 2005-2006 mungkin udah berdiri. Karena saya pas sudah kesini pun ini kondisi bangunan sudah jadi. Cuma kita ada beberapa tempat yang kita rehab aja. Dulu kan bentuknya bukan seperti ini. Agak sedikit tertutup, cuma kemarin karena udara kita rehab agak sedikit terbuka biar lebih alamiah aja kita buat. Enggak sih kalau untuk ini paling kalau untuk ini kendalanya ya untuk pakan, tapi pakan kan kita sudah ada untuk anggaran dari kantor. Jadi kita untuk kendalanya paling untuk itu aja, perburuan dari masyarakat aja sih. Kalau secara ini nggak ada sih kendalanya. Cuma untuk inat kadang pas lagi musim bertelur kan itu sekali bertelur penyu itu hampir sampai 200-an. Kadang tempat kita di sini nggak memenuhi syarat. Berarti kadang kan kalau terlalu over kapasitas kan kasihan penyunya. Jadi mungkin sebagian akan kita lepas liarkan. Resikonya itu kadang jadi santapan ikan predator yang di alam. Jadi sarannya lebih bagus kalaupun mau dilepas liarkan itu kondisinya pada malam hari. Jadi kondisinya mungkin satu-satu mungkin nggak pada aktif gitu. Cuma kita di sini patokannya sekitar umur remaja dewasa kita lepas liarkan aja gitu. Jadi apakah ada Pak yang misalkan dilepaskan juga lebih dari umur 5 tahun berarti? Kemungkinan ada juga. Karena kalau kita lepaskan semua yang ada agak dewasa, takutnya di sini kan kita salah satu bidangnya untuk edukasi juga, pendidikan. Jadi kita mungkin sekitar agak banyak over kapasitas kita lepaskan. Tapi tetap akan kita sisakan sini 1 atau 2 ekor sebagai bahan edukasi. Karena kan di sini kan tempat wisata juga nih, selain wisata untuk pariwisata, terus untuk edukasi juga ke sekolah-sekolah biasanya datang ke sini berkunjung gitu. Ya bukan besar-besar lagi harapannya, Bu. Karena kan banyak pengunjung itu pasti ada yang investasi, ya kan yang bikin budidaya, yang bikin penginapan gitu loh. Jadi banyak sekali harapan kita itu ke depannya. Kita sangat mendukung kalau untuk maju. Gitu. Lebih ke arah ke masyarakat sih, kalau bisa jangan ada lagi untuk perburuan penyunya maupun telur-telurnya. Karena kan sebagaimana kita ketahui kondisi penyu di Indonesia mungkin sudah semakin terbatas dan termasuk satwa yang terancam punah. Dan mereka kan termasuk reptil yang ini juga, termasuk reptil purba kan. Jadi ya saran saya sih mungkin untuk konservasi penyunya lebih ditingkatkan, terus perburuan kepada telur dan penyunya kalau bisa dikurangi dan kalau bisa dihentikan lah. Sama ini juga kita kan tetap laksanakan untuk patroli segala macam untuk mengantisipasi itu sih. Ya sama-sama aja kita menjaga, artinya nggak hanya petugas Taman Nasional tapi dari masyarakat semua. Kalau nggak hanya kita kan susah juga gitu, kita nggak meng-cover gitu. Karena wilayah Pulau Seribu kan luas nih, kita nggak mungkin bisa cover semua. Jadi peran serta masyarakat kita harapkan ada juga. Gitu. Aman dan semuanya sehat selalu lah, semua manusianya. Ya maju lah intinya lah, semua pun bertemu maju kok. Selamat dan tujuan lah, dimanapun berada ya kan. Intinya sehat selalu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Iya sama bukan.